Shalom, selamat pagi buat semua anak-anak Miss Sekolah Kristen Hidup Baru kelas P6. Hari ini kita akan belajar agama Kristen. Sebelum kita memulai, kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi satu pujian, Bapakku datang padamu. Kita bernyanyi, ikuti Miss. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami akan kembali belajar, mempelajari tentang firman Tuhan. Engkaulah kiranya yang memberkati kami, memberikan kekuatan, semangat belajar yang tinggi kepada kami dan seluruh anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, baiklah anak-anak Miss, kita hari ini akan mengulang kembali tentang pelajaran kita, pelajaran 6. Nah, di pelajaran 6 kita telah belajar tentang persaudaraan yang rukun, cara hidup jemaat mula-mula, dan sejarah sekolah minggu. Nah, minggu yang lalu itu Miss memberikan tugas kepada anak-anak untuk menceritakan pengalamannya sekolah minggu. Nah, setelah Miss perhatikan, ternyata anak-anak Miss banyak yang tidak bisa menceritakan pengalamannya di sekolah minggu. Nah, Miss bingung nih, apakah anak-anak tidak sekolah minggu sehingga tidak mempunyai pengalaman di sekolah minggu? Nah, tentunya menurut pengamatan Miss, jika anak-anaknya sulit menceritakan pengalamannya di sekolah minggu, artinya dia tidak mengikuti sekolah minggu. Nah, tetapi anak-anak yang sudah mengumpulkan tugas dengan baik, itu tentunya adalah anak-anak yang selalu rajin mengikuti sekolah minggu. Nah, Miss, gimana kami sekolah minggu? Sekarang kan lagi COVID. Nah, COVID-19 tidak menghalangi kita untuk ke sekolah minggu. Anak-anak boleh mengikuti kegiatan sekolah minggu secara online. Jika tempat di mana kamu bersekolah minggu tidak menyediakan video, kamu bisa mencari dari gereja manapun. Nah, sejarah sekolah minggu anak-anak sudah tahu bahwa pendirinya adalah benar, Robert Raikes, seorang Inggris yang pekerjaannya adalah wartawan. Nah, anak-anak sudah tahu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas soal yang ada di halaman 73 dan 74. Coba semua anak-anak buka bukunya. Bangsa Israel merupakan keturunan dari Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Esau dan Yakub. Nah, Yakub itulah yang diganti Tuhan namanya menjadi Israel. Jadi dari keturunan Yakub ada 12 anaknya, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, Gad, dan Naftali,
Yusuf dan Benjamin. Dan satu anak perempuannya bernama Dina. Nah, anak-anak dari keturunan Yakub itulah bertambah banyak keturunan bangsa Israel. Yang kedua, yang tidak termasuk nama suku Israel. Berarti yang tidak termasuk adalah Yeriko dan Moab. Yang ketiga, Bait Allah sebagai pusat peribadatan bangsa Israel terdapat di kota mana? Pusat peribadatan mereka itu berada di kota Yerusalem. Mereka setiap perayaan Paskah pergi ke kota Yerusalem karena di sana dibangun Bait Allah. Jadi kalau misalnya ibadah biasa mereka lakukan di sinagoge namanya. Selanjutnya, memperingati kematian Tuhan Yesus dengan memakan roti dan meminum anggur disebut apa? Perjamuan kudus. Nah, di dalam perjamuan kudus itu ada makan roti dan minum anggur. Sebelum Yesus disalibkan ada malam perjamuan yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya. Di situ Yesus membagi-bagikan roti dan juga anggur kepada murid-muridnya. Nah, roti itu sebagai pertanda tubuh Yesus yang telah mati di kayu salib. Dan anggur itu adalah darahnya yang tercurah di Bukit Golgota karena menebus dosa manusia. Jadi perjamuan kudus. Nah, kalau dalam agama Kristen, Protestan, ada 2 sakramen. Yang pertama, baptisan kudus, dan yang kedua, perjamuan kudus. Nah, tapi kalau di agama Katolik, ada 7 sakramen. Nah, yang kelima, pendiri sekolah minggu ialah, ya benar, Robert Likes. Kemudian, kegiatan apa saja yang kamu lakukan di sekolah minggu? Ayo anak-anak, kegiatan apa yang kamu lakukan di sekolah minggu? Tentunya bernyanyi, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, serta mengumpulkan persembahan. Itu adalah hal yang pokok ketika kita bersekolah minggu. Kemudian mungkin ada kakak-kakak atau abang sekolah minggunya yang membuat game setelah firman Tuhan. Nah, apa perbedaan sekolah minggu dengan sekolah biasa? Ya, tentu sekali berbeda. Nah, sekolah minggu adalah sekolah yang diadakan pada hari Minggu. Sedangkan sekolah biasa yaitu Senin sampai Sabtu. Nah, sekolah minggu itu berfokus pada pengembangan karakter rohani anak-anak. Di situ diajarkan untuk firman Tuhan, berdoa, bernyanyi. Sedangkan kalau sekolah biasa, ya biasanya kita belajar ilmu pengetahuan kita. Belajar IPA, matematika, IPS, dan lain sebagainya. Meskipun kita sebagai sekolah Kristen, kita belajar pendidikan agama Kristen, belajar tentang karakter juga. Yang kedua, yang selanjutnya, jika ada temanmu yang malas mengikuti sekolah minggu, apa yang akan kamu lakukan? Ayo anak-anak, kalau ada temannya yang malas sekolah minggu, sebaiknya kita menegur mereka dan mengajak mereka untuk mengikuti sekolah minggu. Nah, tuliskan satu lagu yang kamu suka ya, sering dinyanyikan di sekolah minggu. Nah, satu saja loh anak-anak, bisa ya? Kalau Miss, banyak sekali lagu-lagu sekolah minggunya. Yang kelima, ceritakanlah pengalaman yang menyenangkan bagimu dalam mengikuti sekolah minggu. Kalau Miss bercerita tentang pengalaman sekolah minggu itu sangat luar biasa. Miss sangat senang ikut sekolah minggu. Waktu kecil, waktu Miss masih sama seperti kalian, Miss tidak mau absen sekolah minggu. Kenapa?
Karena Miss merasa di sekolah minggu itu sangat enak, bernyanyi, berdoa, baca firman Tuhan, kemudian ada games, ada kuis yang diberikan oleh guru sekolah minggu Miss pada waktu itu. Kalau misalnya ada kegiatan pasca, Natal, seru banget, ada latihan. Nah, kemudian ada perlombaan yang lain, perlombaan vokal solo, cerdas cermat Alkitab. Semuanya Miss tidak mau ketinggalan. Dan anak-anak tahu nggak, ketika Miss sekolah minggu, Miss paling sering ikut lomba cerdas cermat Alkitab. Dan selalu mendapatkan juara 1. Wah, Miss pada waktu senang sekali. Jadi, sampai sekarang Miss menyukai sekolah minggu. Walau sudah sampai dewasa, makanya Miss ikut kegiatan di sekolah minggu, seperti mengajar sekolah minggu. Karena pengalaman yang sangat indah tadi ketika sekolah minggu. Jadi itu yang Miss ingat, yang membuat Miss semakin bertumbuh untuk mengenal Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sangat baik, yang selalu memberkati kehidupan Miss hingga pada saat ini. Jadi Miss harapkan kepada semua anak-anak untuk rajin bersekolah minggu. Kenapa harus pisah sekolah minggu dengan orang tua? Tentunya karena beda penyampaian firman Tuhan kepada anak-anak dengan kepada orang tua. Tentunya guru sekolah minggu akan mengajarkan bahasanya lebih sederhana dan mudah dimengerti oleh anak-anak seperti kamu. Oke anak-anak Miss, demikian penjelasan Miss hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau telah memberkati kami hingga pada saat ini. Ajarlah kami anak-anak Tuhan untuk boleh mengerti apa yang kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.